Hai, apa kabar? Ketemu lagi nih di podcast kami Ngomong-Ngomong. Untuk kali ini, teman-teman akan mendengarkan bagian kedua dari podcast kami bersama Tania, Rizka, dan Adea. Selamat mendengarkan. Okay, let's play this or that. Okay, next, Mbak Admin. This or that, lebih milih money atau love? Nah ini, kalian pilih mana nih? Wow, pertanyaan pertamanya udah susah banget ya. Susah banget. harus pilih satu. Harus pilih satu. Dan sebutin alasannya. Ayo, kalau Rizka nih pilih apa? Atau butuh waktu untuk berpikir dulu? Milih ataunya boleh nggak? Oh, jangan dong. Nggak dapat apa-apa dong kalau atau. Oke, ayo. Pilih uang atau cinta? Asik. Susah ya pertanyaan. Ini kalau aku pribadi sih aku milih love sih. Love, kenapa? Why? Soalnya kalau misalnya kita milih money tuh gimana ya, kayak kurang ada perasaan gitu. Maksudnya jadinya kita tuh manusia, kita tuh bukan robot gitu loh. Kamu dengan kamu milih love tuh loh, malah mungkin kamu bakalan dapat penghasilan lebih juga, kita nggak ada yang tahu gitu. Karena uang bisa dicari ya. Kalau itu, oke. Kalau Tania nih, Tania pilih mana? Sama aku pilih love juga, karena kalau misalnya diibaratkan sebuah hubungan ya, Klasik. Kalau kita tuh kan saling menyayangi satu sama lain, kita sama pasangan kita ini bisa berjuang sama-sama gitu loh. Jadi kita punya rasa kayak ingin berjuang sama-sama supaya bisa dapat hasilan, bisa hidup lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita milih uang tuh nggak bisa menghasilkan cinta atau perasaan sih menurutku. Jadi aku lebih memilih love. Terus kan pasti sering dengar nggak sih apa itu bahasa uang itu nggak dibawa mati? Iya benar. Ya benar. Yang tumbuh tua hidup bersamamu itu nanti kan pasanganmu, bukan uangmu. Dalam sekali ya. Jomblonya saya tuh ngerasa banget. Saya juga jomblo loh Mbak. Saya single. Oke. Oke, menarik nih. Dua-duanya pilih love daripada money. Oke, next. Lebih pilih gak bawa uang atau gak bawa HP? Nah ini kalian berdua kasih tahu jawaban kalian dulu. Nanti belakangan baru kasih tahu alasannya. Kalau Tania pilih apa? Nggak bawa uang. Kalau Rizka? Sama, nggak bawa uang. Aku sering sih nggak bawa uang soalnya. Oh, kenapa nih kok sama juga jawabannya? Kenapa pilih gak bawa uang daripada gak bawa HP? Kalau nggak bawa uang itu kan bisa ada HP. Sekarang ada aplikasi kayak OVO gitu kan, bisa bayar pakai uang itu kan, digital. Jadi ya masih nggak apa-apa, masih aman. Kalau misalnya nggak bawa HP, terus susah dihubungi juga kan. Jadi lebih susah gitu. Bener-bener kalau dicariin susah, gak tahu gimana hubunginnya. Kalau Rizka nih, kenapa pilih bawa uang? Ya sama sih, kalau sekarang kan udah banyak e-money ya, jadi mending. Dan juga kalau misalnya misal nih kita di jalan nih, terus tiba-tiba kita ketemu sama orang, ya anggap aja orang creepy lah gitu kan. Otomatis kita minta pertolongan tuh kan lewat HP, nggak mungkin kita minta pertolongan pakai uang gitu kan. Dan juga misalnya kita jalan, kita nggak bawa uang, kita juga bisa jadinya melatih diri gitu loh, kayak ya nggak usah hedon lah hari ini gitu, langsung pulang aja, nggak usah jalan-jalan, nggak usah beli gitu.
Bener-bener. Kalau nggak ada uang berarti kan kemauan untuk belanja juga ditahan-tahan. Betul. Biar nggak hedon. Selain itu kalau nggak bawa HP juga bisa gabut gak sih? Maksudnya kalau nggak bawa uang ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak bawa HP diemen aja, mau ngapain gitu kan? Kalau ada HP, makanya kalau ada HP seenggaknya masih ada hiburan gitu. Ya HP sekarang juga bisa jadi. Kalau misalnya kita jalan-jalan terus ngeliat orang pasangan gitu kan, daripada jadi nyamuk kan, ya udah kita sibuk sama HP sendiri. Oh benar. benar menyibukkan diri sendiri dengan HP daripada menyibukkan diri dengan uang ya. Oke, next. Ngomong-ngomong soal kelompok, kalian suka kalau kelompok itu dipilih atau milih sendiri? Ayo, Rizka, pilih apa nih? Dipilih atau milih sendiri? Pertanyaan susah. Sulit ya. Plus minus soalnya. Iya. Tapi kalau misalnya disuruh milih, mau lebih suka dipilih atau milih sendiri? Kalau misalnya sekarang aku lebih milih sendiri sih daripada dipilih. Oh, kalau Tania? Aku dipilih. Oh, oke. Apa alasannya nih, Riz? Soalnya aku mikir ininya aja sih. Ya, kalau misalnya kita dipilih, terus tuh kita dapat yang kayak yang tadi sebelumnya kita bahas-bahas juga, orangnya tuh kurang bisa kerjasama lah gitu kan. Kalau misalnya kita bisa milih sendiri, kenapa nggak kita menghindari hal itu gitu loh maksudku. Oke. Paham. Di samping itu kalau kita milih sendiri, kita juga bisa bertanggung jawab gitu kan atas pilihan kita gitu. Iya. Oke. Kalau Tania, kenapa pilih? Kalau aku dipilih karena ini sih, lebih kalau dipilih itu kan pasti kita nggak akan cuman di circle yang itu aja kan. Jadinya menurutku kita jauh lebih berkembang. Terus dapat pengalamannya juga jauh lebih banyak sih. Karena perbedaan itu jadi ada pengalaman baru gitu kan. Iya, lumayan kan buat belajar. Emang dua-duanya ini ada plus minusnya sih. Tinggal kitanya aja menyikapinya seperti apa gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan juga kita kalau misalnya kita milih sendiri itu kita pasti milih orang yang sama. Kalau aku sih pasti kita kan nyarinya yang cocok di bidang itu gitu loh. Pastinya. Ya, ada plus minusnya. Tergantung gimana menyikapinya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kalian pribadi sebenarnya lebih suka kerja individu atau berkelompok? Oke. Siapa nih mau jawab duluan nih? Lebih suka individu. Susah pilihannya. Gak apa-apa, pilih aja sesuai kalian gitu. Pribadinya tuh suka individu atau berkelompok? Kan sama kayak tadi, plus minus. Iya benar, plus minusnya itu. Nah, kalau dihadapi kelompok sih. Oke. Kalau Rizka, pilih individu atau berkelompok? Aku juga milih berkelompok sih. Oh, sama nih. Kenapa? Alasannya apa? Biar bisa brainstorming bareng. Iya, setuju. Sama kalau misalnya berkelompok itu kita bisa ini sih kerjanya lebih cepat juga. Karena banyak orang ya, jadi bisa dibagi.
benar-benar. Dan juga yang kayak tadi kita bisa dapat ilmu baru dari itu, bisa kayak dia lebih tahu tentang suatu hal gitu kan, dia jadinya ngajarin kita gitu. Iya, ini benar sih. Jadi kita dapat ilmu baru dari orang lain gitu. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Nasib kalian dalam bekerja itu perfeksionis atau menyesuaikan kemampuan? Ini mungkin maksudnya perfeksionis itu kayak harus bagus nih, tujuannya harus gini, harus pokoknya kudu perfect gitu. Atau menyesuaikan kemampuan, kalau misalnya kalian bisanya segini, ya udah jangan dipaksain gitu. Kalau kalian pilih yang mana nih? Aku menyesuaikan kemampuan sih. Aku juga. Okay. Oh, kenapa? Alasannya apa? Kalau dari aku menyesuaikan kemampuan itu karena kalau misalnya kita kebetulan kerja dengan usahanya kita, yang kemampuan yang kita yang ada, kita bisa buat sesuatu tuh bisa jadi excellent gitu loh. Jadi bukan karena keinginannya kita doang, tapi karena usahanya kita juga gitu. Karena kita bisa melakukan itu, jadi hasilnya bakal lebih sempurna gitu kan? Yes, betul. Kalau Rizka, menurutmu kenapa? Perfeksionis itu nggak selalu semuanya itu bagus. Malah kalau misalnya perfeksionis itu bisa jadinya over. Oh, benar sih. Kalau over juga bahaya kan. Dia maunya sesuatu yang tinggi banget, tapi nggak lihat kemampuan kayak gimana, nanti malah kesulitan sendiri. Ya, iya, seperti yang aku ngomong juga sebelumnya kan, kemampuan orang itu beda-beda. Gak bisa kita pukul rata sama semuanya. Aku maunya orang-orang ini semuanya sama kayak aku, kan nggak mungkin kan? Benar. Pasti berbeda, kemampuannya berbeda. Oke. Menarik. Oke, next. Kalau kalian jadi ketua kelompok, lebih mending dapat anggota yang sering AFK atau orang yang egois? Sama nggak enak ya? Kalau misalnya pilih, sama-sama nggak enak nih pilihannya. Jadi mau pilih aku. Kalau bisa nggak milih ya nggak milih lah ya. Gak enak banget dapat Milih aku beneran. Tapi kalian harus memilih di sini. Harus milih salah satu saja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya, wah, jadi apa nanti? Kalau aku mending yang sering AFK sih. Oh, kalau Tania? Iya, sama yang sering AFK. Oh, kenapa nih? Soalnya kalau orang egois itu berarti dia keras kepala berarti dia udah pikirannya tertutup sama dirinya sendiri. Jadi kayak ibarat kita ngomong sama batu, ngomong sama dinding, gak ada guna kita ngomong sama dia. Daripada sama orang AFK, mending kita ngomong sama orang AFK, kita masih bisa ngomong sama dia masih mau mendengar walaupun dia pada saat itu AFK. Iya benar, masih bisa lah dikejar-kejar. Oh, masih bisa dikejar-kejar. Oke. Emang kalau ngomong sama orang egois tuh susah ya. Bener sih. Kayak ngomong sama batu, sama tembok. Ya mending sama orang yang sering AFK ya daripada sama yang egois ya. Iya, kalau orang egois gak bakalan dengerin masukan orang lain. Gak mau dengar. Kalau AFK itu ya mungkin dia dengerin, tapi ya itu AFK. Betul. Gak tahu di mana gitu. Kerja kelompok. At least bener lah ya. Masih didengerin, kita masih ada yang mendengarkan gitu. Walaupun dia tidak tahu pikirannya, tubuhnya di mana gitu. Oke. Good sih ini. Oke, next. Lebih pilih mana? Begadang nugas terus sakit atau sehat-sehat tapi nugas numpuk? Wah. Sama-sama gak enak juga nih. Saya kalian lebih pilih yang mana? Aku mending sehat tapi nugas numpuk.
Oke, kalau tadi ya. Iya, di mana-mana orang nggak ada yang pingin sakit sih kayaknya. Sehat-sehat tapi tegas Betul. numpuk sih. Oke. Setidaknya kalau sehat, tegasnya tuh bisa dicicil gitu loh, tetap bisa diselesain. Kalau begadang nugas, oke, tugas 1 selesai. Tapi yang tugas-tugas berikutnya terus kita sakit, gimana ngerjainnya? Kan susah juga. Benar-benar melihat ke depannya Terus- juga ya. Terus gimana? Kalau misalnya kamu tuh begadang ya, otomatis kamu posisinya udah ngantuk. Belum tentu yang kamu kerjakan itu bakal sesuai ekspektasimu. Malah bisa jadi itu hal yang buruk dan kamu harus ulang juga akhirnya di keesokan harinya atau gimana gitu. Jadi rugi. Kamu buang-buang waktu, mending kamu buat waktu itu untuk tidur, terus kamu bisa ngerjain tugas yang lain daripada kamu kerja 2 kali tugas lama-lama numpuk. Iya. Begadang itu juga bisa jadi penyakit. Justru nanti malah tugasnya gak selesai, malah tambah ngulang lagi, bener. Iya. Mending ya lah turu si ai gitu. Terus besok dikerjain pas lagi fresh-freshnya. Iya, itu Oke. lebih mending sih. Next. Kalian itu termasuk orang yang introvert atau extrovert? Kayaknya aku sudah bisa menebak sih kalian ini orang yang mana. Tapi ayo kita validasi. Oke, Rizka, kamu orang yang gimana, Riz? Introvert atau extrovert? Aku introvert. Kalau Tania, kamu orang yang introvert atau extrovert? Dia tahu aku kan. Extrovert. Wah, extrovert. Tapi Beneran, semenjak online aku kayaknya introvert deh. Oh, kenapa kok merasa semenjak online jadi introvert? Gak tau, kayak ketemu orang itu kayak takut gitu sih. Oh, ini karena efek pandemi gitu mungkin kali ya. Iya, kayaknya gitu sih. Tapi sekarang udah bisa menanganinya. Jadi udah kembali ke extrovert lagi. Extrovert. Sebenarnya introvert sama extrovert ini apa ya? Ya kayak gitu, punya plus minus sendiri-sendiri kan. Orang yang introvert itu bukan berarti orang yang kayak tertutup terus nggak mau ketemu orang, iya kan? Gimana menurut Iya. Baris? Yups. Bukannya Berarti- mereka tuh nggak mau ketemu orang, cuma mereka belum menemukan yang pas, suasana yang pas. Karena kalau kita sama orang kan lihat dulu irisannya gitu. Kalau ada yang kesamaan gitu pasti bisa nyambung, bisa cocok. Ya, Extrovert buktinya juga aku gitu. masih bisa ngomong di sini. Nah ya makanya extrovert kan juga gitu kan, maksudnya bukan berarti dia itu orang yang berisik, yang apa-apa diomongin kayak gitu kan. Menurutmu gimana, Iya. Tan? Ya, ini Extrovert itu soal kayak gimana? kepercayaan diri aja sih sebenarnya. Kadang kan kalau misalnya introvert tuh dia mungkin apa ya, karena nggak terbiasa aja kali ya, kayak misalnya harus memulai. Misalnya kalau misalnya ngobrol itu harus ada topiknya dulu. Kalau extrovert tuh kadang dia udah kayak punya keyakinan buat kepercayaan diri buat ngobrol, jadi kayak langsung aja gitu. Iya, benar-benar. Ya kalau misalnya orang introvert itu dia lebih mikir kayak kira-kira kalau misalnya aku ngomong ini lawan bicara aku mikirnya gimana ya. Kalau introvert sih lebih lebih gitu sih kalau menurutku. Makanya dia kalau ngomong rada hati-hati, mikir dulu gitu ya. Iya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian bingung soal tugas, kalian bakal nanya ke teman atau dosen? Gimana nih guys? Kalian tanya teman atau dosen? Kalau misalnya bingung, tugas ini apa sih? Apa sih maksudnya itu? Kalian nanya ke teman atau dosen? Menurut pengalaman dan sampai saat ini lebih banyak nanya ke teman daripada ke dosen. Oke, kalau Tania? Iya, aku Kalau sama tanya juga sih. Saya lebih gampang kan nanyanya juga, responnya lebih cepat Santai. juga sih.
Ya kita mau nanya sampai tengah malam pun ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau sama dosen kan agak sungkan ya. Oh iya. Karena waktu juga kan, kita bisa aja nugas pas malam. Masa kalau nggak tahu tanya dosen. Iya. Jadi tanya temen gitu. Iya, biasa otaknya tuh jalannya pas malam-malam. Bisa di-relate kok. Oke, next. Cepet nih satu yang ini. Kalian orang yang suka nugas di malam hari atau siang hari? Sepertinya tadi sudah terjawab. Seperti yang aku jawab tadi, malam hari. Kalau Tatan gimana? Aku kalau akhir-akhir ini siang hari sih. Sekarang aku mulai kayak ingin menjaga kesehatan. Nggak tahu kenapa. Kemarin aku sempat sakit sebenarnya. Terus takut kan kalau ulang juga. Terus apalagi sekarang online, terus jarang bisa olahraga. Jadi ya udah mau nggak mau aku berusaha ngerubah pola kerjanya jadi siang hari. Jadi malamnya aku bisa tidur lebih awal gitu. Oh, sampai sakit ya ampun. Oke. Kalau Rizka, kamu juga tetap malam hari. Kenapa? Kalau aku kayaknya kebalikan sih. Aku siang itu aku tidur. Oh, jadi kebalikan nih. Waktu Tania tidur, kamu kerja, Mas. Kamu kerja, Tania tidur gitu. Oke, iya. Tidur siang gitu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Next. Kalian jomblo atau punya doi? Sudah terjawab tadi, Ruh. Lo punya doi itu beda. Mungkin gebetan gitu. Masa kalian nggak ada seseorang yang kayak nyemangatin atau seseorang yang spesial gitu? Masa nggak ada? Pasti ada dong. Yang Ini nggak akan ada menyebabkan asumsi yang tidak. Loh. Lo kan sesama teman. Ada nggak gitu? Atau benar-benar jomblo? Kayak saya. Tania mungkin ada kan? Udah sesuai kondisi sekarang aja jomblo. Udah. Loh. Agak meragukan. Kalau Rizka gimana, Riz? Jomblo apa punya doi? Aku single. Oh, single. Tapi gak ada pilihannya nih, adanya jomblo atau punya doi. Jomblo ya, Mbak? Ya udah kalau gitu aku jomblo. Iya. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Next. Kalian kalau libur lebih suka rebahan atau keluar rumah? Kalau pandemi gini rada susah nggak sih kalau keluar rumah? Jadi kalau kalian gimana? Iya. Kalau aku mungkin tergantung sih. Kalau bisa ada temennya keluar rumah, ya mungkin kita keluar rumah. Tapi kalau enggak ya udah rebahan. Kalau nggak ada yang ngajak ya udah di rumah aja gitu ya, rebahan, istirahat gitu. Kalau Tania? Iya, sama dua-duanya sih. Cuman kalau disuruh milih, aku milih keluar rumah sih. Oh, kenapa? Rebahan enak loh. Biar nggak apa ya, maksudnya jenuh gitu nggak sih? Kadang kalau misalnya abis di depan laptop ngerjain tugas, terus kalau di rumah terus kayak ya lumayan kayak ya gitulah pokoknya harus refreshing. Oke. Jadi refreshingnya keluar rumah gitu ya, cari udara segar, biar nggak di dalam protokol kesehatan juga. Oh ya, itu penting itu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, 3M. Yoi. Biar aman. Oke, next. Kalian kalau kelas sering ada masalah seperti koneksi jelek atau nggak paham materi? Tergantung ya. Kalau kalian gimana?
Dua-dua. Tadi gak ada yang nggak mau milih, sekarang dua-dua. Kenapa kok dua-dua, Iris? Relatable, udah pernah aku alami dua-duanya. Oh, yang paling sering yang mana? Koneksi jelek. Saya kamu jauh juga sih ya. Itu pengaruh nggak sih? Sebenarnya itu nggak pengaruh sih, kamu mau jauh atau enggak. Terus kenapa ya kok sering koneksi jelek itu kenapa? Apa karena biasanya banyak yang pakai sih. Di sini biasa aku punya 5 saudara. Biasanya itu pakai semua. Oh iya, soalnya kan karena online kan, jadi pada pakai semua. Oke. Kalau Tania lebih sering. Ya karena akhir-akhir ini koneksiku sering bermasalah, aku milih koneksi jelek sih. Oh, sama juga koneksi jelek. Iya. Ya emang relatable banget sih pas online kayak gini. Dosennya ngajari apa, terus suaranya kayak robot. Ya tiba-tiba keluar dari Zoom gitu. Itu juga yang bisa menjadikan kita tuh nggak paham materi. Ya benar. Iya. Jangan, iya. Berantai ya jadinya karena koneksi jelek, nggak paham materi, nggak tahu harus ngerjain apa. Wah. Oke. Next. Kalian kalau belanja lebih suka online atau pergi ke toko? Kalau aku lihat diskon dulu. Atau enggak gratis ongkir. Kalau kalian gimana? Kalau Rizka gimana, Riz? Kalau aku pergi ke toko sih. Kalau Tania? Aku juga pergi ke toko. Soalnya kalau pergi ke toko itu kita bisa lihat langsung barang fisiknya gitu loh. Kalau online kan fotonya boleh bagus, tapi pas datang itu kadang nggak sesuai ekspektasi. Paham. Aku juga pernah sih kedapetan kayak gitu. Dan aku hampir nggak pernah di online sih. Kenapa? Apa alasannya? Oh, emang nggak suka aja gitu tah? Iya, tidak ada alasannya spesifik. Iya, oke. Emang bener sih kata Tania tadi, kalau kita pergi ke toko kan kita bisa lihat barangnya, bisa tahu, bisa dipegang, bisa dilihat secara langsung. Kalau bisa mungkin juga bisa dicoba gitu kan. Kalau online fotonya gimana, datangnya kayak gimana. Jadi gambling. Oke, next. Kalian lebih suka matkul umum yang tugasnya kuis, bikin video, atau presentasi? Sekarang ini pilihannya bercabang jadi 3 nih. Oke, kalian pilih satu aja. Kalian lebih suka yang mana? Kuis, bikin video, atau presentasi? Aku presentasi. Oh, kalau Rizka suka mana nih? Aku presentasi. Oh, sama. Apa alasannya? Lebih enjoy aja sih. Kalau presentasi. Iya. Kalau Rizka kenapa, Riz? Kalau misalnya kuis itu berarti kan kayak mungkin bisa dibilang terlalu textbook juga gitu. Terus kalau misalnya presentasi itu kan berarti kamu menguasai materi, terus tuh yang mau kamu sampaikan itu sesampai gitu loh ke orang lah. Kalian nggak suka bikin gitu? Iya. Kalau presentasi kan biasanya ada kayak Q&A, sesi diskusi kayak gitu-gitu. Nah tapi ini tadi nggak dibahas nih, bikin video. Kalian nggak suka tak bikin video? Suka aja, cuman agak ribet ya. Iya sih. Apalagi pandemi gini, kalau bikin video ribet. Karena kan prosesnya lama. Harus editing ya.
betul. Kalau aku juga secara pribadi memang nggak suka di depan kamera. Oh. Kalau apa? Misalnya videonya kayak bikin animasi gitu ya apa? Jadi nggak ngerekam. Misalnya bikin animasi gitu ya apa, Riz? Kayaknya kalau misalnya ada cara yang lain, aku mending pilih cara yang lain sih. Oh, jadi emang nggak seberapa suka sama bikin video ya? Ya kayaknya prosesnya tuh lebih panjang gitu. Oke. Aku relate kok, aku relate. Emang aneh. Kalau diurut nih antara kuis, video, sama presentasi. Kalau diurutin dari yang paling enak sampai gak enak, menurut kalian berarti gimana? Rizka dulu aja. Oke, Rizka, ya apa Riz? Presentasi, kuis, bikin video. Oh, oke. Jadi kuis masih lebih mending daripada bikin video ya. Kalau Tania sama juga atau gimana? Iya sama juga sih, presentasi, kuis, bikin video. Oke. Ya oke. Kalau kuis lebih mending, gak perlu editing, gak perlu apa. Tapi ya gitu. Iya. Harus belajar tapi. Iya betul. Textbook baca. Oke, next. Kalian lebih milih banyak absen yang merah atau nilai yang jelek atau dimarahin dosen? Agaknya nggak enak semua ya ini kalau milih. Tapi kalian nggak ada yang enak. Makanya kalian pilih harus salah satu aja kok. Nggak perlu tiga-tiganya. Kalian lebih pilih yang mana? Mending apa ya? Nggak ada mending sih ini. Nggak ada. Kalau Rizka nih, Rizka ada pilihan, sudah ada pilihan belum? Kalau disuruh pilih antara tiga ini, banyak absen yang merah atau nilai? Kenapa? Tapi kalau absen yang merah sih aku nggak pernah sih ya, jadi aku nggak tahu itu mending atau enggak. Oke. Jadi kalau saya milih antara nilai yang jelek sama dimarahin dosen, kamu pilih mana? Aku kayaknya milih dimarahin dosen sih. Oke. Keep dulu alasannya nanti. Kalau Tania, pilih mana Tan? Lek Rizka milih dimarahin dosen, kamu pilih mana? Nah banget. Aku gak bisa milih. Pilih satu aja. Sing seenggaknya menurutku paling mending wis. Kayak iki wis paling mending. Mentok iki lah ngene. Dimarahin aja deh, dimarahin dosen. Oh, kalian sama nih. Apa alasannya? Apa alasannya, Riz? Jangan contekan lo yo. Kalau dimarahin dosen itu jadinya kita tahu kita salah di mana sih. Maksudnya dimarahin itu bukan selalu sesuatu hal yang buruk. Jadi bisa jadi self improvement juga ya dari dimarahinnya dosen itu. Kita salah apa? Iya, tapi bukannya aku bilang dimarahin dosen itu enak ya. Oh iya, pasti nggak enak dong. Pasti nggak enak dong. Oke. Kalau Tania, kenapa milih dimarahin dosen? Kalau dimarahin dosen tuh ya bisa didapat ini sih, maksudnya mungkin kalau misalnya kita salah ya nggak apa-apa dimarahin, soalnya pasti kalau ada salah pasti dikasih tahu kan, bukan yang dimarahin gimana pastinya, pasti dikasih tahu yang benar juga. Soalnya kalau nilai jelek atau banyak absen yang merah ini kan berpengaruh banget kan sama kelulusan.
Oh, oke. Kalau dimarahin dosen kan ya nggak terlalu anu lah ya. Iya, bisa Ada jadi baiknya juga. pelajaran lah buat kita. Iya, ada baiknya juga. Gitu. Terus juga Iya. kalau misalnya dosen itu malah nggak kasih tanggapan tuh malah kita yang bingung nggak sih? Malah kita kayak mikir, loh kok nggak ada tanggapan? Kita mau ada tanggapan gitu. Iya, Jadi perlu feedback seenggaknya- lah. Ya betul, feedback. Seenggaknya marah itu adalah feedback dari apa yang kita Ya. lakuin. Jadi Kalau kita kita juga salah, bisa gitu. improve kan ke depannya gitu loh. Karena adanya feedback itu masih marah gitu ya. Seenggaknya kita tahu gimana caranya biar nggak dimarahin lagi gitu. Ya, biar nggak keulang lagi kan. Iya sih, kalau dipikir-pikir kayaknya emang dimarahin dosen lebih mending deh daripada nilai yang jelek atau banyak absen merah. Kalau banyak absen merah atau nilai jelek, kayak Bahaya juga nih. bahaya sekali. Kalau dimarahin dosen bahaya, tapi seenggaknya bisa memperbaiki gitu. Iya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kalian tipe yang, waduh kepotong, nulis pertanyaan di chat atau nanya pertanyaan langsung secara lisan atau nggak nanya sama sekali? Kalian yang mana nih? Dimulai dari Tania dulu deh. Aku biasanya nulis pertanyaan di chat sih. Oh, kalau Rizka? Oh, tipe yang gimana? Sama, nulis chat. Kenapa nih? Kenapa nggak ngomong langsung gitu? Kok lebih suka chat, kenapa? Lebih enak aja nyusun kata-katanya. Oh, jadi kayak lebih terstruktur gitu ya. Kalau lisan kan bisa masih loading, masih mikir gitu kata-katanya. Muter-muter ya. Oke. Kalau Rizka, kenapa Riz? Tapi benarnya lebih enak tulisan sih. Cuman aku milih di chat itu karena ini juga sih, kayak koneksi kan kadang juga nggak bagus. Terus tuh kayak jadi kalau misalnya kita nanya tuh kadang tengah-tengah tuh kayak ada suara orangnya gitu kan. Oh, paham. Nah, jadi lebih baik di chat. Iya. Nah, tapi ada minusnya di chat sih. Makanya aku bilang kan lebih enak nanya lisan kan. Soalnya kadang apa yang kita mau tanyakan itu nggak sesuai dengan yang kita maksudnya kayak aku nanya A nih, tapi nyampainya ke Adea itu C. Paham nggak? Karena beda persepsi. Ya, jadinya malah yang aku bener-bener mau nanyakan itu nggak tersampaikan gitu loh. Paham. Iya sih, emang plus minus. Oke. Selanjutnya, next. Sekarang ada 4. Kalian lebih mending dapat dosen yang pelit nilai, ngasih tugas banyak, ya aja tapi belakang ada revisi, atau enggak informatif? Kalian pilih mana nih? Aku ngasih tugas banyak sih. Oh, oke. Kalau Rizka? Iya sih, kayaknya yang paling mending daripada yang lainnya itu sih. Oh, kenapa? Kenapa ngasih banyak tugas yang kalian pilih? Banyak tugas itu juga loh. Kan kalau banyak nanti tambah stres gak sih? Kenapa? Memang capek, tapi kalau tugas banyak tuh otomatis kita banyak latihan juga. Jadi lebih ini enggak sih? Maksudnya lebih terlatih, lebih terbiasa. Kalau misalnya ada banyak-banyak tugas gitu. Oh, oke, paham. Jadi kalau misalnya kita dilatih banyak tugas itu, jadi kita bisa, ya itu terlatih gitu. Iya. Oke. Kalau Rizka kenapa, Riz? Melalui pengalaman, dosen yang nggak informatif sama ya aja tapi belakang ada revisi itu lebih menjengkelkan. Ouch. Oh. Kayaknya aku bisa relate. Ya. Sepertinya kita senasib. Jadi kau lebih mending
apa dosen yang penting ya udahlah gak apa-apa tugasnya banyak tapi seenggaknya informatif gitu ya. Itu jelas tugasnya. Jadi ya lah gak apa banyak sih penting masih jelas gitu. Iya daripada ya terus belakangan apalagi kalau bisa H-1 pengumpulan baru revisi kan itu jengkel banget sih. Oke. Iya. Ya aku juga ada pengalaman sih kayak gitu. Jadi H-1 itu baru ada revisi itu. Aduh, kenapa nggak dari kemarin gitu loh? Kok baru H-1 mana sih tahu? Emang lebih baik mending banyak tugas. Ini kalau pelit nilai, ada nggak sih kan? Ada pengalaman tuh sama dosen yang pelit nilai? Kayaknya nggak ada ya? Atau kalian pernah ada pengalaman? Kayaknya ini udah maksimal gitu, nggak ada ya? Maksimal wis apik. Aman ya. Aman. Oke. Next. Kalian lebih suka ikut lomba, seminar, kepanitiaan atau organisasi? Jangan-jangan kalian suka semua ini. Jadi kalian mau pilih semua nih. Gimana ini? Tania, kamu lebih suka yang mana? Atau Rizky? Tania dulu deh. Semuanya aja yuk dipilih yuk. Boleh nggak? Jangan dong. Satu aja. Yang paling. Dua. Ya udah deh 2 karena ada 4 nih. Oke, 2. Apa nih? Organisasi sama lomba sih. Oh, organisasi sama lomba. Kalau Rizka lebih pilih yang mana? 2 juga, Liz. Pilih 2. Ngikutin semuanya sih benar. Yang paling kamu suka? 2 teratas. Organisasi sama kepanitiaan. Oh, ada yang beda nih. Kalau Tania kenapa pilih lomba sama organisasi? Organisasi itu kita bisa kenal orang lebih lama gitu sih. Kalau lomba? Pas kerja bareng. Kalau lomba itu nambah pengalaman juga. Sama sih organisasi kan juga nambah pengalaman, lomba juga nambah pengalaman. Terus kayak lebih menantang aja gitu. Iya, kalau organisasi itu kan banyak orang. Tapi kalau lomba kan bisa aja sendiri gitu. Pengalamannya jadi beda. Kalau Rizka, kenapa pilih organisasi sama kepanitiaan? Aku soalnya malah bingung kalau misalnya aku tuh gabut. Jadi aku mungkin bisa dibilang aku lebih suka menyibukkan diri. Jadi aku suka ngikutin kayak kepanitiaan atau organisasi gitu sih. Kayaknya terus agak mirip sama Mbak Admin. Mbak Admin juga bingung kalau gabut. Jadi gak terlalu suka kalau gabut. Mbak Admin semua ikut ya tuh. Ya apa jadi kalau bisa lomba itu benernya aku suka ikut lomba. Cuman jurusan waktu aku SMA itu kan udah ikut lomba kan. Dengan jurusan yang aku ambil sekarang tuh agak melenceng dikit gitu kan. Itu melenceng dikit sih, melenceng banyak sih. Jadi kayaknya melenceng banyak deh. Iya, jadi waktu untuk ikut lomba sekarang itu masih butuh penyesuaian gitu loh. Oke. Jadi lebih milih organisasi atau kepanitiaan ya? Ya, untuk saat ini aku pilih itu. Kenapa kalian berdua nggak milih seminar? Why? Kok seminarnya dianggurin? Padahal kita sering ikut seminar loh. Kan seminar itu menarik, tapi ya cuman duduk aja sih. Karena ngebosanin sih. Iya, Iya, siapa lagi karena kalau sekarang kan jadi diganti jadi webinar. Sekarang seenggaknya kalau di audit gitu kita dapat konsumsi atau gimana. Sekarang enggak. Ya cuma duduk aja di laptop terus ya udah lihat gitu.
sama-sama dapat dampak positif juga, cuman agak membosankan gitu ya kalau seminar. Iya. Prosesnya agak susah. Oke. Next. Nah, abis nih. Abis, oh my god, wow, tak terasa ternyata abis. Gimana guys, pengalaman kalian ikut podcast bersama saya? Itu pertama kalinya. Menyenangkan, ada ya? Seru. Dan aku baru pertama, jadi mohon dimaklumi kalau masih agak canggung, masih agak garing. Keren loh. Ini pertama udah lancar, gitu keren. Oh, thank you. Terima kasih apresiasinya. I really appreciate that. Thank you. Makasih juga lah ya udah mau ikut podcast kali ini. Podcast ngomong-ngomong kali ini asik. Nah, itu sekian dulu lah ya. Oh, bertiga. Wait. Ya. Oke, sekarang udah waktunya pamitan karena kita udah selesai sharing-sharing, kita udah selesai ngobrol-ngobrol, terus kita juga udah main this or that yang tadi udah banyak banget. Nah, sekarang waktunya kita pamitan nih sama speaker-speaker kita, para calon-calon presiden SUVCD 2021-2022. Asik. Kalian ada kalimat wejangan atau kalimat yang ingin disampaikan para penonton nanti mungkin? Monggo. Siapa dulu nih? Mungkin dari Rizka dulu deh. Ada Tania dulu deh. Dulu, dari tadi kan aku di duluan. Wah, lempar-lemparan nih. Boleh deh dari ininya dulu, hostnya dulu mungkin. Oh, gimana kalau dari Mbak adminnya? Oke. Kalau dari aku, yang mau aku sampaikan ke penontonnya nanti, jangan lupa untuk memilih salah satu dari capres kita yang berdua ini. Mereka adalah orang yang luar biasa, semuanya keren-keren menurutku Wesan. Aku jujur bingung sih Kak bisa disuruh pilih antara kalian berdua. Kalian teman aku, terus aku juga rasa kalian juga orang yang seenggaknya nanti bakal jadi pemimpin yang hebat. Jadi aku juga bingung sih bakalan kalau milih. Itu sih menurutku. Semoga yang terpilih nanti adalah orang yang memang terbaik, amanah, dan bisa merubah SU lebih baik lagi. Asik. Oke, penutup ya. Apa yang mau kalian sampaikan untuk penonton? Kalau misalnya dari aku sih, mungkin banyak yang kepikiran kalau misalnya ikut organisasi atau ikut kepanitiaan tuh nantinya bakal sibuk atau gimana. Tapi benarnya itu sibuk itu iya, tapi sibuknya kalian itu bukan sibuk yang capek tapi nggak ada hasil apa-apa. Jadi benarnya kamu ikut organisasi sama kepanitiaan itu bisa membantu soft skill kamu juga sih. Kayak aku orang yang introvert, tapi dengan kamu sering-sering kayak gini tuh kamu lebih bisa ngomong sih. Jadi dan kamu bakal ketemu sama berbagai macam orang yang awalnya tuh mungkin nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi gak usah takut kalau misalnya kepikiran bakalan repot atau susah atau gimana, dicoba aja, pasti seru kok. Oh, keren-keren nih. Kalau Tania, apa yang mau kamu sampaikan ke penonton nanti nih? Intinya jangan lupa kalian gunakan hak pilih kalian untuk memilih
presiden SU, siapapun yang kalian pilih itu akan menentukan masa depan SU ke depannya. Dan juga kalian nggak perlu takut untuk join organisasi apapun itu. Nggak usah takut sibuk, nggak usah takut keteteran. Apapun yang kalian ikutin itu bakalan jadi pelajaran buat kalian, pengalaman buat kalian yang nantinya bisa bantu kalian buat bertumbuh, berproses, supaya bisa jadi manusia yang bermanfaat dan lebih baik lagi. Gitu. Keren. Kan capresnya aja sekeren ini, yang pasti terpilih nanti pasti oke lah. Ya aku relate banget yang kalian ngomongin itu bener banget. Kita ikut organisasi itu bukan sibuk yang sia-sia. Jadi ya kita sibuk, ya kita capek, tapi ya it's life gitu. Kita kuliah juga nggak perlu ikut organisasi juga udah capek gitu. Jadi nggak akan beda jauh lah ya gitu. Iya, malah hidupmu tuh bakal lebih berwarna sih. Kalau misalnya kuliah kamu cuma kupu-kupu itu jadi hitam putih doang. Kalau misalnya kamu ikut organisasi itu kamu bakalan ngerasain adanya pelangi, adanya guntur, adanya hujan gitu. Asik. Jadi nggak flat aja, nggak lempeng aja hidupnya. Iya, benar. Oke deh, sekian dulu untuk ngomong-ngomong kali ini. Makasih ya buat Tania sama Rizka yang udah mau ikut ngomong-ngomong kali ini. Thank you so much. Sama-sama. Thank you juga. Udah ngundang jadi speaker. Iya, dan Mbak Admin juga. Terima kasih. Iya, Mbak Admin. Thank you juga buat Mbak Admin yang sudah membantu saya untuk share screen. Oke, yaitu jangan lupa juga buat VCDers untuk memilih pemilu presiden SU VCD nanti tanggal berapa guys? Pemilihannya? Tanggal 10 Mei 2021. Tuh, tanggal 10 Mei 2021, catat ya guys, jangan sampai golput. Ayo, gunakan hak suara memilih kita untuk SU yang lebih baik. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di ngomong-ngomong episode berikutnya. Dadah. Dadah. Thank you. Seru banget kan podcast kita kali ini? Kalau teman-teman suka dengan podcast kami, jangan lupa untuk kunjungi Instagram kami juga di SU_VCD. Di sana, teman-teman bakal mendapatkan banyak sekali update mengenai VCD dan SU, dan teman-teman juga bisa mantengin kami terus di Spotify channel dan YouTube channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Goodbye.